kasih Ibu atas kesempatannya, waktunya, izinnya, serta fasilitasnya yang dapat saya gunakan untuk pada hari ini. Kemudian tak lupa juga yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Wakil Sekolah SMA Negeri 1 Karung yang telah menjadi tempat saya untuk berdiskusi terkait kegiatan saya hari ini. Tak lupa juga Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Karung yang telah menyediakan waktunya pada hari ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, diseminasi ini sebenarnya merupakan salah satu aksi nyata dari tugas saya dalam program CGP Angkatan 10. Ya, semoga habis ini Bapak Ibu semua yang CGP. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan di sini. Jadi selama saya CGP di sini saya dipandu oleh dua ibu cantik yang ada di samping kanan kiri saya. Yang pertama ada Ibu Nuraini selaku fasilitator saya yang mendampingi melalui Zoom. Gitu. Bahkan setiap harinya beliau selalu berkenan untuk di WA atau dihubungi kalau misalkan saya butuh bimbingan atau harus bertanya sesuatu yang mungkin saya kurang pahami. Kemudian ada lagi satu lagi pengajar praktik saya yang cantik, yaitu Ibu Indriana Novianto yang mungkin beberapa kali ini sering seliweran datang ke sini untuk melakukan pendampingan individu. Kebetulan sudah 2 kali PMI. Gitu. Nah, kemudian mungkin langsung saja saya meminta kepada Ibu Hajar Jamila Fitri SPD dan untuk mungkin memberikan dua patah kata. Oke Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta diseminasi siang ini yang saya hormati saya banggakan. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada siang ini kita kembali dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh Dinda. Dan selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Pertama ucapkan selamat kepada Bu Dinda sudah lulus menjadi CGP dan sekarang sedang mengikuti pelatihan-pelatihannya atau lokal karya dan sebagainya ya. Dan pada siang ini alhamdulillah bisa berbagi praktek baiknya kepada kita dengan dalam kegiatan diseminasi dengan judul yaitu tentang budaya positif ya. Nah, kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir pada siang ini juga ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir. Yang pertama, selain daripada mengikuti undangan dari Bu Dinda untuk mengikuti diseminasi, yang keduanya tentunya nanti bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menjadi tempat untuk sharing ya, sehingga nanti terjadi adanya diskusi, kemudian mungkin adanya masukan-masukan dan sebagainya. Nah, dari Bu Dinda nantinya berbagi pengalaman atau berbagi praktek baik. Mudah-mudahan bisa menambah pengalaman kita semua. Akhirnya bisa sama-sama dipahami seperti apa sih implementasi daripada budaya positif tersebut. Kemudian bisa sama-sama diimplementasikan. Dan harapannya sama disampaikan oleh Bu Dinda tadi, mudah-mudahan berikutnya akan banyak yang lulus menjadi JGP baru. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin ya Bu Dinda, semoga kegiatan destinasi ini berjalan lancar, nanti sukses dan memberikan manfaat bagi semuanya.
Terima kasih kepada Bu Dinda dan juga kepada peserta yang sudah hadir semuanya. Dan sekali lagi selamat untuk Bu Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ibu atas sambutannya dan semangat doa-doanya. Baik, Bapak Ibu mungkin dilanjut ya. Di sini sebenarnya hanya terkait diskriminasi, jadi saya hanya memaparkan materi yang sekiranya sudah saya dapatkan di modul 1.4 ini. Mungkin sebelumnya saya punya pantun Bapak Ibu. Pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi. Semoga bisa seru dan asik. Lagi. Udah, nanti mama paling. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, di modul 1 ini ada apa aja sih yang sudah saya pelajari ya? Nah, jadi kebetulan untuk di CGP ini ada 3 modul yang akan saya pelajari. Kebetulan Bapak Ibu, saat ini saya sudah masih di tahap modul 1, namun sudah selesai gitu. Hampir menyelesaikan gitu. Nah, di modul 1 ini pertama 1.1 itu saya kemarin telah mempelajari mengenai filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 2 saya sedang mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul ketiga saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Dan di modul 1.4 saya mempelajari tentang budaya positif. Nah, kenapa ini saya cantumkan? Karena sesungguhnya ternyata untuk mencapai budaya positif, jadi keempat poin ini saling berkesinambungan. Gitu. Jadi budaya positif ini berangkat dari filosofi KHD, kemudian dari nilai dan peran guru penggerak, serta dari visi guru penggerak. Sehingga terbentuklah budaya positif. Jadi kalau misalkan ditanya gimana sih budaya positif bisa dibuat, dari mana sih asalnya gitu, berkaitan sama apa aja sih? Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini dihasilkan dari ketiga ini. Jadi keempat ini pada modul 1, baik 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 itu saling berkaitan semuanya. Jadi ada kaitannya. Nah, boleh dikutip ya. Bapak Ibu, kalau misalkan di sini kita mungkin berangkat dari salah seorang pahlawan yang menjadi panutan ya, yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang sebenarnya kalau diperhatikan, beliau ini kan tokoh yang lahir pada zaman apa sih Bapak Ibu ya? Mungkin saya belum lahir waktu itu ya. Jauh, saya belum lahir gitu. Ibu saya aja belum lahir Bapak Ibu. Nah, namun di zaman yang sudah lama itu, mungkin yang dimana perkembangan teknologi tidak berkembang seperti saat ini, beliau ini memiliki pemikiran-pemikiran yang begitu luar biasa, sehingga hasil dari buah pikirnya bisa tetap diimplementasikan di setiap perkembangan zaman. Bahkan tetap bisa diterapkan di setiap kurikulum yang mungkin entah saya juga kurang tahu sudah berapa kali berubah gitu, dan terus diterapkan. Nah, di mana di KHD ini Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi. Dia mengatakan bahwa ternyata kita ini sebagai seorang guru hanya memiliki peran sebagai menuntun. Jadi kita nggak bisa mengubah siswa. Oh, bentuknya udah bulat kita ubah jadi kotak gitu. Tapi di sini lebih kepada menuntun siswa ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya untuk serta berupaya membebaskan siswa untuk mengembangkan potensi diri sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki masing-masing siswa. Jadi ternyata tugas kita adalah menuntun, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai bakat dan minat yang dimiliki siswa. Kemudian juga agar mereka memiliki keselamatan dan kebahagiaan baik di dalam lingkungan diri mereka maupun di lingkungan masyarakat. Jadi ketika mereka selesai dari
sekolah, mereka pun bisa menempatkan dirinya dimanapun mereka berada dengan baik gitu. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu hebat di sini pasti sudah memahami ya terkait pembelajaran untuk siswa berdasarkan kebutuhan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan siswa itu semuanya homogen. Mungkin kalau dulu saya dulu ini lebih merefleksi diri sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya merasa siswa ini sama semua, juga saya kasih tugasnya sama semua. Saya menganggap siswa itu kemampuannya sama semua. Saya menganggap ya nilainya segini udah segini gitu. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya kurang tepat selama ini gitu. Jadi ternyata mereka itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, mereka punya kemampuan yang berbeda-beda, sehingga saya harus menggunakan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan yang seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita ini sudah termasuk sekolah penggerak. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sudah di luar kepala semua profil pelajar Pancasila ini. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini, menurut Bapak Ibu budaya positif itu seperti apa sih? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengatakan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Apa menurut? Apa satu kata? Budaya positif itu penerapan nilai-nilai karakter pada diri sendiri. Ya, penerapan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Efri mungkin? Sama sih, proses penanaman nilai pada peserta didik sesuai dengan Pancasila. Nah, proses penanaman nilai pada peserta didik sesuai Pancasila ya. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu buat dulu. Subhanallah. Jadi budaya positif itu memang berkaitan sama nilai-nilai universal ya, nilai-nilai kebajikan seperti yang tadi Bapak Ibu katakan. Nilai-nilai kebajikan seperti apa sih yang ingin dicapai? Nah, di Indonesia sendiri kita punya cita-cita agar siswa itu mencapai nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut sebenarnya sudah terangkum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, sebelum kita menerapkan ke siswa, nah, budaya positif seperti apa sih yang sebenarnya wajib atau yang wajib dimiliki kita guru nih, ya, yang dimiliki kita oleh seorang guru untuk menuntut peserta didik. Nah, kan tadi kata Kak proses menuntut. Nah, sebelum menuntut kan berarti kita harus punya nilai-nilai kebajikan itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu nilai kebajikannya apa? Sabar. Sabar, ya. Apa lagi Dedi? Satu perbuatan lebih baik daripada 1000 kata-kata. Satu perbuatan lebih baik. Oh ya, luar biasa. Ustaz Hasanah, contoh. Oh contoh, ya benar ya tadi kata Bu Sri. Sabar, kemudian keteladanan ya. Jujur Bapak Ibu, saya pun jadi merefleksi diri saya sendiri. Oh ternyata saya jauh dari kata teladan sebenarnya. Kadang saya jadi mengelus dada karena suka banyak siswa juga yang panggilin, misalnya manggil saya gini, Bu Dinda, panutanku, itu saya kaget, saya langsung mundur. Terus saya jadi berpikir, apakah saya sudah pantas untuk menjadi sebuah panutan bagi anak-anak itu dengan segala kekurangan yang saya miliki. Nah, ini jadi sebenarnya disiplin. Mungkin kita sering mendengar ya Bapak Ibu, bukan cuma siswa aja, kita juga sering dikatakan, ayo Bapak Ibu disiplin. Nah, disiplinnya apa sih? Nah, saya juga baru tahu ternyata bahwa disiplin itu artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Kalau saya tahu kan disiplin, kalau saya nggak boleh melanggar ini nih. Kalau saya melanggar ini disiplinnya tidak kurang bagus. Oh ternyata setelah saya membaca dan mempelajari modul, ternyata disiplin itu adalah belajar gitu. Itu karena saya aja yang baru tahu. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini yang pengalamannya jauh luar biasa, lebih dari saya gitu ya.
pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab, berharap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini salah satunya tadi beberapa poin sudah disebutkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kenapa? Nah, kadang saya suka kasih penghargaan kepada anak-anak, tapi memang pada akhirnya anaknya dia lagi yang dikasih penghargaan. Kalau saya mendapatkan materi ini, ternyata penghargaan itu baiknya di rolling agar si anak tersebut merasa diakui keberadaannya. Jadi ternyata penghargaan itu terkadang menjadi sebuah hukuman bagi seseorang yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, itu akan membuat si anak yang tidak mendapatkan penghargaan merasa dirinya semakin terpojok secara tidak langsung. Nah, jadi mungkin kemarin saya sempat bertanya, lalu caranya gimana? Ternyata saya kemarin sempat praktekkan. Jadi saya bikin kelompok 4 sampai 5 kelompok dalam satu kelas. Nah, ketika hari ini saya memberikan penghargaan pada kelompok A, besoknya saya gantian, saya beri penghargaan pada kelompok B. Sampai pada akhirnya di satu materi itu semua kelompok mendapatkan penghargaan dari saya, dan si anak akhirnya semuanya merasa dihargai keberadaannya dan merasa diakui apa yang sudah mereka buat, dan mereka merasa, oh ternyata apa yang saya kerjakan tidak sia-sia. Apapun itu bentuknya, apapun itu hasilnya, apapun itu wujudnya, gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan dari disiplin positif. Kenapa sih kita harus melakukan disiplin positif ini? Di sini ada 4 kategori ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada terciptanya manusia yang saling belajar. Mungkin berangkat dari kata disiplin tadi bahwa disiplin itu belajar. Kemudian yang kedua, saling merasa terikat dan terhubung satu sama lain. Dimana ketika kita melakukan disiplin positif secara tidak langsung ada keterikatan batin kita sama si anak. Gitu. Jadi akan lebih memudahkan kita dalam menuntun. Kemudian yang ketiga, mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Nah, jadi di sini anak secara tidak langsung mereka akan bertanggung jawab dari apa yang sudah mereka lakukan. Mereka akan mencari solusinya sendiri, dan secara tidak langsung itu akan membuat mereka sadar dari dalam dirinya, bukan dari luar. Biasanya kalau motivasi intrinsik atau kesadaran dari dalam itu akan lebih memudahkan mereka gitu, dalam menyelesaikan masalah, memudahkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang keempat di sini, berusaha menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi secara tidak langsung mereka akan belajar, mereka akan lebih mudah merefleksi diri mereka sendiri gitu, tanpa paksaan, tanpa statement dari kita sebagai guru yang kamu salah nih gitu. Kemudian di sini tujuan dari disiplin positif yaitu untuk membentuk siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi ini tidak terpengaruh pada adanya hukuman dari hadiah. Nah, Bapak Ibu, ini saya rangkum ada 3. Mungkin kalau sekarang kita mengaturnya pada profil kader Pancasila ya Bapak Ibu. Tadi kalau nilai-nilai kebajikan universal itu yang ingin dicapai itu semuanya terangkum dalam dimensi profil kader Pancasila. Namun di sini ada tiga pendapat. Jadi nilai-nilai kebajikan. Jadi contohnya kebajikan ini dari profil kader Pancasila seperti yang kita ketahui ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kemudian di sini
Primary Years Program atau PYP yang mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu berupa adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri dan komitmen. Nah, kemudian ada pun nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan untuk life skill atau keterampilan hidup ya, seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, sini Bapak Ibu, saya mau tanya lagi Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti di sini mungkin sebelum masuk ke kontrol diri, saya tanya Bapak Ibu, ada siapa yang mungkin ada lah pernah Bapak Ibu berada di satu posisi di mana menghadapi seorang anak kayaknya jengkel banget gitu. Nah, sering. Saya juga sama, saya pernah ada di posisi mana kayaknya jengkel banget gitu sama anak. Saya jengkel banget, nih anak kok gemes banget ya udah berkali-kali gitu. Nah, kira-kira saya mau tanya apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat itu? Ngomel. Minum Abi terus cara Minum. Coba, Abi Dede gimana? Apa nih? Udah soalnya. Mungkin Abi Dede pernah di posisi menghadapi seorang anak yang menurut Abi Dede sampai jengkel banget. Nah, itu apa yang Abi Dede lakukan gitu? Oh iya, kalau yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan bicara pada mata dengan harus terus, karena setiap apa yang dilakukan pasti ada sebabnya. Kita cari dulu sebabnya apa, kenapa dia melakukan seperti itu. Biasanya ketika kita bicara dari hati, dia akan terbuka sebabnya apa. Begitu tidak? Sebenarnya ini udah penggerak banget ini. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Pak Rudi. Pak Rudi mungkin gimana Pak Rudi? Pak Rudi sabar banget. Pak Rudi sama Putri. Ini jawaban fakta apa idealis? Fakta. Pak Rudi jangan videoin. Oke, terima kasih untuk Budi ya. Ini tergantung kasusnya apa ya. Kan kasus itu ada level bawah, menengah, level berat. Ya. Ya mungkin kalau misalnya kasusnya itu level bawah atau menengah itu biasanya ya sama treatmentnya seperti apa yang dilakukan Pak Dendi. Tapi kalau mungkin levelnya, ini saya jawab apa adanya aja ya. Iya, nggak apa. Tapi dalam artian kalau levelnya berat banget mungkin nih contoh anak yang situasi adalah mungkin ada perdebatan lagi. Anak misalnya manjat tembok, manjat pagar, kan nggak mungkin treatmentnya. Kenapa anak manjat pagar? Itu kan udah masuk akal treatment seperti itu. Itu kalau secara natural kita kan juga pasti ada kesel itu pasti ada. Tapi Iya, pasti. kalau untuk menyambung, ya tergantung level kasusnya seperti apa ya. Kalau mungkin level untuk anak-anak dia tugas saya urusan lain, itu treatmentnya masih bisa dilakukan seperti Pak Dedi. Tingkatan levelnya dulu seperti apa? Ya kalau bisa dilihat kasusnya kan varian kasusnya ada banyak seperti itu. Ya, siap. Terima kasih Pak Rudi. Keren sekali ya. Ya, sebenarnya memang Bapak Ibu karakter siswa itu kan beragam banget ya. Karakter siswa itu beragam banget, apalagi yang kita tahu jumlah siswa di sekolah ini aja mungkin lebih dari 1000 ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mengajar berapa kelas, nah pasti yang ditemu itu siswanya berkarakter. Saya juga sependapat sama Pak Rudi. Pasti dalam menghadapi setiap permasalahan siswa itu pasti berbeda-beda. Gitu. Dan tidak bisa tidak di ini juga sih Pak. Saya juga pernah mungkin melakukan amaran pada siswa. Saya pernah gitu. Apalagi saya kan kadang berpesan gitu sama anak. Kayaknya pengen cepat-cepat selesai dari anak gimana gitu. Jadi kadang-kadang mungkin saya juga merasa apa saya terlalu keras gitu sama anaknya. Tapi kan mereka sudah SMA gitu, bukan anak SD lagi. Nah, kira-kira di sini ada yang namanya
kontrol diri atau pengendalian diri. Nah, gimana nih kira-kira pengendalian diri? Nah, ternyata di sini apa sih pengendalian diri? Nah, apa sih maknanya? Ternyata pada dasarnya bahwa kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tadi kalau kata Pak Dedi, saya tanya dulu apa sebabnya, kenapa melakukannya. Nah itu. Jadi pasti mereka punya tujuannya. Mereka makan, mereka punya tujuan biar gak lapar. Mereka mandi punya tujuan biar mereka segar gitu. Nah, pasti mereka punya tujuannya masing-masing. Terkadang ternyata mereka itu melakukan sebuah tindakan-tindakan itu hanya butuh perhatian gitu, karena di rumah terkadang tuh kurang mendapatkan perhatian gitu. Tapi mereka agak berpikir panjang bahwa apa yang mereka lakukan akan berdampak merugikan diri mereka sendiri. Nah, di sini walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kayak tadi kan, kamu jangan kesialan lagi ya, kamu jangan ini ya, kamu jangan ini ya. Dia akan melakukan jangan itu, tapi karena kita secara tidak langsung mengendalikan dia gitu. Dan terkadang memang hal itu lebih cepat akan dilakukan. Nah, tapi untuk jangka panjang itu terkadang mereka akan mengulanginya lagi. Karena apa tadi? Karena caranya gitu. Nah, sebenarnya di teori kontrol ini, pengendalian diri, kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi sama Pak Rudi terkait stoikism. Ya, jadi ada dasarnya stoikism. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar masalah ini, filsafat ya, salah satu ilmu filsafat di mana kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Perasaan, ucapan, bahkan tindakan itu adalah kita yang bisa mengendalikan. Orang lain untuk perasaan mereka, ucapan mereka, tindakan mereka itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu juga terjadi pada peserta didik. Jadi kita hanya bisa menuntun. Nah, gimana mengarahkan mereka untuk perasaan, ucapan dan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Gitu. Nah, Bapak sebelumnya diskusi, maaf. Nah, jadi saat itu, jadi ketika siswa mengizinkan untuk dikendalikan, ya terkadang mereka mengizinkan untuk dikendalikan bisa terjadi karena faktor takut, takut dihukum, takut dimarahin, takut apa dan sebagainya. Pasti ada kenapa mau dikendalikan sama kita. Nah, maka dari itu kita cara mengendalikannya itu nanti bagaimana agar mereka bisa muncul dari dalam diri mereka sendiri kesadaran itu. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dapat dipilih murid tersebut. Jadi kadang mereka nggak ada pilihan lain untuk mengiyakan apa yang kita mau. Bukan kita mau ya, apa yang kita berikan. Mungkin contohnya gini, seperti anak-anak besok kita upacara gitu. Jujur, saya ini belajar ke diri saya, jadi saya belum belajar ini bapak. Anak-anak besok kita tugas upacara. Itu saya yang menunjuk. Kamu ya jadi pemimpin upacara. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini, kemarin saya baru zoom juga penguatan materi. Ternyata kritik itu bisa membangun tapi bisa juga memecah. Karena konotasi kritik lebih kurang efektif dibanding saran. Jadi kalau ke anak-anak itu ternyata lebih baik. Bahkan bukan anak-anak, mungkin ke kita antar guru, oh ya ini saran, saya punya saran. Karena kalau kritik kesannya, konotasinya ada sih di situ yang kemarin kita katakan itu agak kurang. Kemudian membuat rasa bersalah, mungkin ini membuat rasa bersalah ada yang pernah saya katakan juga kepada anak-anak bahwa untuk karena kalau saya bilang gini,
Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan ini bikin saya kecewa? Nah, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman nggak pernah seperti apa gitu kepada anak-anak? Bu Tina mungkin? Ya. Tentang terkait kritik memang ada baiknya intinya kalau berdasarkan pengalaman jangan di depan umum, kemudian membuat anak itu merasa malu ya itu mungkin pengalaman. Jadi kalau misalnya ini yang tadinya niatnya mungkin agar anak itu paham, tapi malah jatuhnya malah menjatuhkan. Jadi mentalnya malah gagal. Terima kasih. Ya, keren sekali ya Bu Tina. Jadi ya benar sih, sebenarnya kritik juga ada tempatnya gitu ya Bu. Jadi memang jangankan anak, kita aja mungkin yang guru kalau tiba-tiba kena langsung di depan umum kan kita merasa kayak kaget, terus kayak ada rasa malu gitu, walaupun mungkin itu di depan teman-teman atau orang-orang yang memang sehari-hari sama kita gitu. Jadi alangkah baiknya memang sebelum menerapkan ke anak-anak, kita juga menerapkan untuk diri kita sendiri dan orang sekitar. Dan di sini membuat merasa bersalah, ya. Jadi kadang mungkin ada kata-kata, kamu tahu gak sih apa yang kamu lakukan ini bisa bikin orang tua kamu sedih. Gitu. Kamu tahu gak? Saya sedih loh lihat kamu kayak gini. Nah, itu ternyata itu bisa mengganggu psikologis anak. Secara tidak langsung dia akan merasa, oh ternyata saya ini buruk. Jadi di pikiran mereka itu jadi negatif buat diri mereka sendiri. Nah, manifestasinya ke diri mereka jadi negatif. Jadi mereka akan memberikan statement buat diri mereka, ya saya mah sudah buruk, saya mah gini, saya mah gini. Kadang ada anak ternyata yang merasa seperti itu. Jadi sebenarnya ternyata kurang efektif atau kurang tepat juga untuk membuat rasa bersalah kepada anak. Kamu tahu nggak? Saya sedih loh lihat kamu kayak gini. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu? Gitu. Nah itu ternyata menyudutkan mereka dan merasa membuat mereka bersalah, sehingga mereka akan menjudge diri mereka sendiri negatif gitu Bapak Ibu. Ini ilmu yang saya dapatkan ya dari modul dan beberapa kali Zoom dengan fasilitator. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sifat egoisme. Nah, saya juga ada rasa sifat egoisme di sini Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ngerasa karena saya guru, saya wali kelas, jadi kamu harus ikut apa kata saya ya gitu. Oh, tapi di sini saya jadi merefleksi diri saya sendiri. Oh, jadi memang anak-anak nggak boleh dipaksa. Mungkin ya dia akan mengikuti apa yang kita arahkan, tapi ya hanya satu aja. Kedepannya mereka tidak akan punya kesadaran diri. Gitu. Jadi kesadaran diri mereka sedikit jadinya. Jadi mereka rasa pekanya, empatinya, kesadaran dirinya jadi sedikit. Nah, di sini ada teori kontrol. Mungkin kalau kita melakukan pembelajaran dari teori belajar itu ada yang namanya stimulus respons. Ini juga saya dapatkan saat di bangku kuliah S1 pendidikan, di mana ada beberapa poin. Nah, dari stimulus respons ini kita bisa ubah ke teori kontrol atau pengendalian ini. Dimana yang biasanya ada kita melihat di stimulus respons itu adalah sebuah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap siswa itu punya kebutuhan homogen, atau kita dengan teman-teman guru di ruang guru atau di MGP dan lain sebagainya, kita menganggap guru-guru ini punya kebutuhan yang sama. Kita ini sama kok, semua guru sama gitu. Nah, ternyata di teori kontrol ini kita harus realistis. Kita harus melihat sebuah kebutuhan bahwa kita ini berbeda-beda. Jangankan anak, jadi gurunya aja itu beda. Jadi nggak bisa disamakan antara guru yang A, guru yang B. Mungkin status kita guru, tapi kebutuhan kita sebagai seorang guru berbeda-beda. Mungkin kalau kemarin kami dikatakan, oh saya punya kemampuan di literasi, kalau saya bisa membimbing anak literasi pasti lebih bagus. Gimana kalau dia diskusi yang kemarin lalu itu. Nah jadi kita harus melihat guru juga
bahwa teman-teman kita ini ya nggak mungkin semuanya sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Samalah kita ngomongin gitu. Ternyata nggak bisa juga bahwa setiap di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sebenarnya di teori kontrol ini kita dimaknai bahwa mari kita berpikir lebih out of the box. Jadi bahwa kita harus keluar dari cangkang yang ada, dari ruangan yang ada, melihat keluar, tidak menilai mereka atau tidak menilai seseorang itu sama seperti kita tidak membuat acuan penilaian seseorang itu ya berdasarkan kita tuh ternyata enggak. Ya, orang itu berbeda, manusia itu berbeda. Setiap guru teman-teman kita berbeda. Mungkin di mana ada suasana di ruang guru juga jadi lebih nyaman, gitu kan? Kalau misalkan suasana antar teman nyaman, saya yakin pasti di kelas pun di sekolah guru-guru juga nyaman melakukan aktivitas kegiatannya. Gitu. Jadi harus berpikir lebih ke out of the box-nya itu sih. Kemudian dari stimulus respons itu mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dulu saya juga kadang seperti itu sih Bu ya. Jadi kalau berdebat itu kadang gak mau kalah ya gitu. Ternyata ya kalau berdebat itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi kenapa? Karena kita punya cara pandangnya masing-masing. Nah di sini di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa egois ketika mungkin bukan debat ya, tapi lebih ke mengutarakan pendapat. Jadi memang ya ketika pun orang punya pendapat ya belum tentu pendapat orang itu salah gitu, dan pendapat kita pun mungkin belum tentu tepat atau benar dan bisa diterapkan di orang lain gitu. Kemudian di stimulus respons itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi kalau ada orang buruk perilakunya buruk langsung aja kita kasih assessment, justifikasinya, oh ini salah, udahlah dia jelek kan gitu. Nah ternyata di teori kontrol itu nggak bisa, karena semua perilaku memiliki tujuan. Benar yang tadi dikatakan Ami Dedi, bahwa ya anak itu harus ditanya kenapa seperti itu, karena apa yang dilakukan pasti ada tujuannya, ada maksudnya, ya ada berdasarkan alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya atau mengendalikan saya, itu di stimulus respons. Tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengendalikan diri Anda. Kayak tadi stoicism, bahwa perasaan, pikiran, ucapan, tindakan itu kita yang bisa mengendalikan diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain gitu, atau mungkin siswa, teman, rekan guru, saya bisa kendalikan mereka. Ternyata nggak bisa. Bapak Ibu, di sini Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi stimulus respons kita melakukan pemaksaan ketika bujukan itu gagal. Makanya kita paksa ya. Kadang pakai ancaman lah. Kalau kamu gak ini ya kamu mau ya. Gitu. Nah tapi di sini ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dikasih pilihan-pilihan. Kalau nggak mau yang ini berarti harus gimana? Silakan kamu pilih pilihannya seperti apa. Gitu. Kemudian di stimulus respons ada model berpikir menang atau kalah. Tetapi di teori kontrol ini model berpikirnya adalah menang-menang. Makanya saya mulai mengatakan pada siswa di geografi berapapun nilainya kamu menang-menang. Kamu menang atas diri kamu sendiri, kamu menang untuk diri kamu sendiri. Jadi ya silahkan gitu. Jadi anak-anak tidak merasa oh ya Bu saya mau bodoh tidak begini. Jadi tidak seperti itu. Jadi tidak ada yang menang-menang atau tidak ada yang menang kalah. Tapi ada hanya menang dan menang. Begitu juga ketika kita sedang berpendapat atau berdiskusi dengan teman-teman, tidak ada yang salah benar. Semuanya benar pada porsinya masing-masing. Nah kemudian Bapak Ibu, ada motivasi. Sebenarnya menurut Bapak Ibu, motivasi seperti apa sih? Nah, mungkin sebelum ke siswa kita dulu kali ya gurunya. Nah, guru ini kira-kira kalau saya sih jujur, saya sekolah buku
pelajaran aja kan ya Bapak Ibu ya. Malah saya sering curhat gitu. Bu, ini saya harus ngapain ya? Bu, ini saya harus ngapain ya? Bahkan bukan soal materi pelajaran gitu. Nah, yang membuat motivasi gitu. Kira-kira motivasi apa yang membuat Bapak Ibu datang ke sekolah? Finansial. Finansial. Kalau belajar gimana? Kalau ada finansial gimana Pak Rudi? Dana finansial apa lagi? Ya bertemu orang-orang muda seneng aja. Nah, ya jadi tentu begitu Pak Rudi ya. Bertemu dengan anak muda. Iya, bertemu dengan anak muda. Jadi jiwanya kembali muda ya Bu? Iya, saya jiwanya sama seperti Bayu. Oh iya benar. Ya, Iya. begini. Kalau saya ya, saya bahwa pergi ke sekolah itu kan akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan anak-anak. Gitu. Senang aja bahwa kita bisa bercerita, bisa ngobrol, lalu bisa melihat progresnya anak-anak. Gitu. Dari kadang-kadang kita juga bisa bertemu. Anak-anak Gen Z ini kan juga kadang-kadang ada lucu-lucunya, walaupun juga ada juga nyebelinnya. Iya. Tetapi kan itu yang membuat diri kita menjadi dinamis gitu ya. Harus diakui bahwa banyak orang yang menjadi profesi guru ternyata kan usianya itu tetapi jiwanya ngikutin muda. Kita bersyukur kalau kita ngajar di SMA. Kenapa kita ngajar di SMA? Karena kita akan berdiskusi dengan anak-anak muda yang pola pikirnya beda dengan kita pada zamannya. Kita belajar memahami zaman justru dari anak didik kita. Gitu. Ya, saya nggak gatek teknologi, tapi saya belajar teknologi justru dari anak-anak ini. Benar. Luar biasa sekali Bu Tri. Benar sih Bapak Ibu. Jadi semua anak-anak itu kadang menunjukkan rasa bahagia ya. Jujur kalau di rumah lagi cantik banget ya. Nggak munafik sih, normal ya bahwa bahwa manusia itu kita itu butuh pandangan yang indah-indah gitu ya Bapak Ibu. Nggak munafik sih, itu sakit ya. Benar juga tadi dari Pak Rudi, Bu Tri. Intinya kalau misalnya kita mau mengikuti itu ya, kan di sini itu kita tuh mengajar ya. Dasarnya berarti motivasi sebenarnya itu ibadah. Iya. Karena kita memberikan ilmu yang kita punya, walaupun hanya sakaya benar kan. Iya. Tapi kan itu kan mendapatkan pahala. Dasarnya sebenarnya itu. Jadi selain itu semua ya bonusnya ya, tapi dasarnya ibadah. Ibadah. Luar biasa. Kalau Bu Tina itu dasarnya ibadah, berarti besok tuh Bu Tina kalau Sabtu ngajak kemana kayak gitu ada. Udah lah. Nggak ada motivasi finansial lagi kalau sudah ibadah. Iya. Bukan Bu. Jadi malah membuka finansial itu bonus. Jadi saya tahu ibadahnya Bu sebanyak itu. Luar biasa Bu Tina. Semoga Ibu besok melihat itu teman-teman tuh karena ibadah. Ketika meninggalkan kelas itu adalah dosa. Kelas dikurangi Bu, besok kalau ninggalin kelas. Tapi Bu, saya yakin teman-teman sini, Bapak Ibu guru hebat di sini, teman-teman tuh memberikan dedikasi yang sangat luar biasa sih Bu kepada siswa-siswa gitu. Kemarin saya sampai bilang, Pak Rudi, saya mau masuk dong ke kelas Pak Rudi ketika Pak Rudi mengajar. Bu Nurul, saya mau masuk dong ke kelas Bu Nurul ketika mengajar. Saya ingin mengambil atau menyerap gitu ilmu-ilmunya. Kok anak-anak bisa tenang gitu ya belajar sama Pak Rudi. Anak-anak bisa gitu belajar sama Bu Nurul, sama Bu Efri, Momcir gitu Bu. Nah, sebenarnya Bu ya, kalau dilihat tadi yang dari Bapak Ibu guru semua, ini sebenarnya dari pendapat Bapak Ibu guru semua, ini guru penggerak tinggal daftar aja sih Bu. Ya, udah dengar roknya ya, roknya udah. Ya, nah saya mau dasarnya ternyata. Ya, jadi motivasi itu nggak bisa daftar. Jadi kalau umur. Dan kalau motivasi saya sendiri, kenapa saya sih ngajar gitu? Dulu itu mungkin sebelumnya ngajar karena memang bukan orang tua. Ternyata mengajar itu adalah passion gitu. Ya jadi ketemu anak-anak walaupun kadang materi memang nggak sepenuhnya tersampaikan, tapi keahliannya banyak. Yang tadinya saya hatinya kurang berwarna jadi lebih berwarna. Dan tuh ketemu anak-anak pagi-pagi ketemu
guru-guru aja di luar guru jadi lebih berwarna Bu, karena banyak ketawa-ketawanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang membuat kita itu ya berangkat dari orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana mereka memberikan motivasi, oh ya ayo kita ke sekolah. Nah kemudian tadi kira-kira sebelum ke guru, selanjutnya ke siswa, motivasi apa sih menurut Bapak Ibu yang diperlukan oleh siswa biar gimana? Oh, dia anak mau ke sekolah gitu. Apa? Finansial. Untuk beberapa siswa mungkin ada yang kegantungan itu kira-kira besok saya belajar tentang apa ya gitu. Atau saya main games apa ya gitu. Kadang-kadang ada yang udah excited duluan Bu atau main mungkin besok atau ke depan mau belajar apa kita, karena ada kan sebagian ya Gak apa-apa. Anak yang lain ya. yang lain ya. Ada lagi. Jadi kadang ada ya anak-anak yang seperti itu biasanya sudah punya kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Kalau ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin dia melakukan itu karena takut dihukum, takut diomelin, takut kena sanksi, takut disuruh muterin lapangan dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, dan Ibu itu jadi kalau iya benar Bu. Jadi anak bilang, Bu saya kayaknya mau sekolah aja deh. Kenapa emangnya? Saya nggak dapat uang jajan Bu, liburan di rumah 2 minggu aja Bu, nggak kemana-mana. Rata-rata gitu Bu anak-anak. Giliran libur pengennya masuk sekolah. Nah, kemudian motivasi intrinsik di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ini yang tadi Om Cip contohkan. Mereka motivasi ke sekolah, Bu besok kita belajar apa ya Bu besok kita ngapain lagi ya, Bu besok ada game apa lagi. Jadi mereka ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri karena sudah langsung menanyakan ke gurunya ya, jadi mereka oh besok ada belajar ini ya, masuk deh besok ya. Benar Bu, jadi kesadarannya sudah dari dalam diri mereka sendiri. Boleh di next Bu Susi. Nah di sini ada teori perilaku manusia. Jadi ada teori motivasi. Di sini menurut Diana Gosen dalam buku modul 1.4 tentang budaya positif, beliau mengatakan bahwa terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tadi mungkin sudah dibacakan ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tadi motivasinya itu saya bagi 2, ada yang kritik sama yang paling tinggi motivasi itu yang mana? motivasi yang paling tinggi yang dari diri mereka sendiri. Iya. Ada membangunkan apa namanya kita bisa dulu, artinya sudah menyadari tugasnya, kemudian dengan dia semasa itu akan menjadi nilai kualitas diri. Ya, mungkin kalau di guru, kalau untuk guru sendiri tadi ya kita terapkan motivasi untuk diri kita. Jadi memang sebelum ke siswa kita juga harus punya motivasi ke sekolah yang berkegiatan. Agar kalau kita ada motivasi ya untuk di kegiatan menuntun siswa pun jadi lebih lancar gitu. Ya tadi nggak apa-apa Pak Rudi, finansial, mau ketemu yang segar-segar, apa lagi ya, ibadah itu dan lain sebagainya. Ya. Nah,
Di sini ada hukuman dan penghargaan. Jadi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, jika ada suatu pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, menurut Al-Fiqh, dia mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kom, secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, mungkin kalau kita buru-buru, kalau kita telat berarti apa ya? Korupsi waktu. Ada hukumannya apa? Kalau TRK-nya nilainya kurang gitu. Nggak ngaruh ternyata ya. Kalau ada hukuman, TPP-nya nggak cair gitu. Nah, sebenarnya itu lebih berlaku ke kita juga sebelum ke anak-anak. Kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, ini dia. Mungkin sebelum masuk ke posisi kontrol, sekarang jam berapa? Ya. Tadinya saya mau mengadakan ice breaking. Boleh. Yang penting ada esnya aja. Gitu. Nah, Bapak Ibu, saya punya ice breaking. Ya. Ice breakingnya itu adalah menangkap. Kuncinya menangkap. Jadi Bapak Ibu silakan berpasangan dulu. Mencari pasangannya. Ya langsung tertarik. Ayo, sekarang pasangannya. Pak Jadi boleh nemenin saya ya Pak? Iya. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Itu sih Pak. Katanya sih Pak pasangan sama saya coba. Ayo ngomongin saya. Ada udah kamu Jalankan ya. Ya, makasih. Ya, coba Bapak Ibu, boleh berpasangan dulu. Sudah menemukan pasangannya? Sudah. Oh ya, di sini sudah menemukan pasangan juga ya. Mungkin saya sudah. Asal buang lagi. Oke, sudah menemukan pasangannya Bapak Ibu? Silakan tentukan siapa yang sebagai genap dan sebagai ganjil. Saya suka dua. Sudah dapat dalam posisi genap dan ganjilnya? Ya, instruksinya adalah menangkap. Nah, Bapak Ibu sekarang boleh berdiri semuanya. Tapi Denny menangkap Gue justru kalau dipasangin sama lu maunya dia. Oke, dilanjut. Nah, oke, ayo, pasti udah ini nih. Nah, sudah mendapatkan pasangan? Sudah tahu yang genap dan ganjil? Jadi di sini kata kuncinya adalah menangkap. Nanti Bapak Ibu akan menangkap pasangannya. Aduh. Nah, posisinya Ya udah Bang, kalah. Anda kalah ya. baik ya. Bapak Ibu sekarang posisikan tangan kanan Bapak Ibu di depan. Oh, gini doang. Ayo. Tangan kanan Bapak Ibu di depan. Jadi Bapak Ibu kodenya. Aku ganjil. Kalau saya menyebut angka ganjil, maka angka ganjillah yang bertugas menangkap. Gini. Ini Menangkap ya bukan sekedar gini ya. Begini ya. Oh iya. Nah, yang kita nanti jangan kena gitu. Udah cepetan. Kalau dia ketangkep berarti kalah dong. Iya, dia nyalain. Nah, kalau saya
benar. Ya, Kita mulai dari angka satuan. Bapak Ibu. Halo, Saya masih sakit-sakit dan dibilang nggak Maaf ya Bu ya. Bapak juga tersinggung harusnya. sakit hati itu sesuai dengan kontroversi itu bagian dari aktivasi kontroversi atau berbagai Gak apa-apa sih Bapak Ibu, natural kita. Nah, ya, oke Bapak Ibu, boleh silahkan diatur dulu nafasnya ya. Keren-keren banget. Aus ya Bapak Ibu. Maaf ya, ini habis ini. Ya, habis ini ya Bapak Ibu ya. Jauh banget nih, jauh banget. Nanti ada. Ada nanti ada bakso. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru. Nah, nanti Bapak Ibu
Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana sampai saat ini? Menurut Jan Goser itu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai pengukur, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, sebenarnya yang paling tepat itu adalah seorang guru memposisikan diri sebagai manajer. Gitu. Dimana fokus pada murid. Nah, pada posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Boleh next dulu sih? Nah, sebelum ke posisi kontrol ini, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata ada kebutuhan dasar manusia. Jadi terkadang kita bisa melihat, jangankan siswa, jadi kita dulu guru. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita seorang guru harus melihat diri kita. Kira-kira kebutuhan dasar kita nih sebagai manusia sudah terpenuhi belum? Gitu. Ya, kebutuhan dasar kita sebagai manusia sudah terpenuhi semua belum? Jadi fokusnya bukan ke siswanya, tapi ke kita sebagai seorang guru. Nah, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia ini seluruhnya adalah tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kadang ya nggak sih? Oh, saya mendapatkan posisi ini. Oh, saya mendapatkan ini. Nah, itu adalah sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya siswa, tapi kita sebagai guru ada kebutuhan dasar yang harus kita miliki ternyata. Nah, coba boleh Bapak Ibu sama-sama kita lihat. Kira-kira adalah kebutuhan dasar yang belum kita miliki. Di sini ada yang pertama, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ya tadi makan, minum, tempat tinggal. Kira-kira kita sudah miliki ini belum? Sudah ada belum? Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Di sini kasih sayang dan rasa diterima itu kira-kira kita sudah mendapatkan belum? Dari teman-teman kita, mungkin dari atasan kita, ya pasti sudah buat semua. Nah, boleh ya. Nah, pembentukan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas ini dibentuk ada Napoleon. Pertama bersifat abstrak, kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan yang terakhir semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan yang ini kan? Ya, jadi siswa diajak ya membuat keyakinan kelasnya di. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas 1 sampai 9. Kira-kira menurut Bapak Ibu sudah tepat atau belum? Sudah baca ya? Gimana kira-kira? Tadi kayaknya ada di Ya, kita sih kan ini berdasarkan analisis. Kita membuat keyakinan kan yang pertama kita membuat berdasarkan analisis kebutuhan kita, lalu juga berdasarkan pemetaan siswanya, terang ya. Gitu. Lalu kita membuat, mungkin kita sebagai guru kan membuat draftnya, tetapi kita sosialisasikan ke anak-anak sehingga pada saat kita menyampaikan, biasanya kan melakukan pertama kali kita ketemu sama mereka, gitu kan. Kita buat, terus mereka setuju nggak, kira-kira bisa nggak. Nah, kalau seandainya pada satu mereka membaca kalimat per kalimatnya itu mereka merasa nggak nyaman, ya kalau ada satu poin mereka setuju, di poin yang kedua mereka pasti kita berdiskusi dulu ya
Iya, benar. Jadi, di sini ini saya keyakinan kelas. Sebenarnya tidak ada yang salah ya dari keyakinan kelas yang dibuat. Namun keyakinan kelas ini tidak semuanya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ternyata tadi kita berbalik ada 6 nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ternyata kita harus dituangkan. Di sini keadilan absensi. Nah, harusnya kayak ada berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu ya jadi kebenaran global, toleransi dan sebagainya. Nah, di situ dimasukkan. Nah, poinnya apa nanti dijelaskan yang masuknya berkaitan ini. Baiknya Ya, baiknya mencakup dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Boleh kalian berdiri? Nah, kemudian masuk ke segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebelum ke segitiga restitusi yang mungkin Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, ketika seorang siswa melakukan indisipliner, kita bisa mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi diingatkan. Gitu, diingatkan lagi ini loh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kira-kira ada nggak dari keyakinan kelas ini yang termasuk ke dalam tadi itu yang kamu lakukan? Oh, ada Bu. Oh, jadi harus gimana? Nah, nanti itu kita sudah berdiskusi loh soal ini di awal. Jadi kita kaitkan. Jadi secara tidak langsung kita menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut kepada siswa. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu tadi. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini anak-anak bisa dibimbing untuk menemukan solusinya. Dimana? Tapi sebenarnya saya yakin sih Bapak dan Ibu pastinya tujuannya mulia semua dalam membimbing siswa gitu ya. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Di sini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Boleh eksekusi? Nah, sini apa aja sih poin-poinnya untuk menstabilkan identitas? Itu ada berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Jangankan anak-anak, kita pun manusia biasa yang tidak luput dari salah. Gitu. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusinya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang memilih teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi di sini kita memberikan bahwa mereka ya harus sayang sama diri mereka sendiri. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa yang perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang perilaku memiliki tujuan. Nah, pada tahap ini guru maupun orang tua harus proaktif dalam mengenali dan mengakui kebutuhan siswa. Yang tadi kan ada 5 kebutuhan manusia. Nah, kira-kira kita bisa cek. Dan kan anak-anak 5 kebutuhan tadi udah ada di diri kita belum? Nah, kira-kira anak-anak sudah punya belum 5 kebutuhan ini? Kebutuhan dasar manusia. Apakah mereka sudah merasa disayangi? Apakah mereka sudah merasa dianggap keberadaannya, diakui dan sebagainya? Nah, di sini bisa menggunakan beberapa contoh kalimat. Ya, beberapa contoh kalimat itu di sini. Nggak akan. Ya, kita merasa malu gitu. Nah, di sini menstabilkan identitas, jadi kita membuat dia merasa nyaman dulu. Terus kita menstabilkan bahwa apa yang dia lakukan itu manusiawi. Kenapa? Jadi boleh sebagai saya. Nah, yang tadi dulu, ya, ada dua. Nah,
pelajaran kita sudah bisa belum mengungkapkan itu pada orang yang kita tuju gitu. Apakah mereka sudah bisa menerima itu? Nah, ini lebih ke guru ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kesenangan, fun. Ini kebahagiaan. Rasa diterima kita. Oh, kita merasa disenangi. Ya, ternyata saya ada di posisi ini. Kalau saya merefleksi diri saya, ternyata selama ini saya ada di posisi ini. Nah, berarti saya sendiri sebagai seorang guru berarti harus meningkatkan lagi juga ke tahap sebagai manajer. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah kamu upacara, kamu beli atributnya ke kooperatif dan jangan diulangi lagi. Ini adalah penakal. Kemudian yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah sebagai manajer. Ternyata posisi kontrol yang paling tepat adalah yang paling baik yaitu sebagai manajer. Sudah. Selanjutnya di sini Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya keyakinan kelas. Itu kalau kita selama ini yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dilama-lamain nih. Yang saya hormati ya, jadi kesimpulannya kita itu sebagai guru harus bisa mengontrol diri sebenarnya. Jadi memang sekarang yang sedang dilatih kesabarannya adalah guru agar tidak meluapkan emosinya ketika menghadapi karakter siswa dengan keunikan yang dimilikinya seperti itu. Jadi cara kita mengontrol diri sendiri untuk bisa mendidik peserta didik dengan baik dan sesuai dengan tadi Hajar Dewantara bahwa kita hanya membimbing sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan kita tidak bisa mengajarkan burung berenang. Ya, jadi yang kita bisa lakukan adalah mengajarkan burung terbang dengan baik dan indah begitu. Jadi semoga jadi guru-guru yang sabar, baik dan soleh solehah. Amin. Terima kasih banyak luar biasa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu dari Pak Rudi mungkin? Atau dari Bunia? Ya, apa Pak Rudi? Silakan Pak Rudi. Pengen tahu Pak Rudi apa nih? Diri nggak muat. Nggak muat. Dirinya nggak. Dari depan sini. Diri aja diri Pak Rudi. Mangga. Dari yang cantik seperti apa? Cantik itu kelasnya Bu Nurita. Baik dulu. Dulu boleh dulu sih kelasnya Bu Nurita, ingat ya, bukan Bu Nuritanya. Boleh lagi lanjutkan aja kelas dulu. Lagi tadi saya tertarik dari Yang mana ini yang mana? terus Dari awal dong. Ini. Enggak. Oke, terima kasih untuk Bu Dinda atas pencerahannya untuk kita semua ya. Jadi di sini saya intinya kalau yang saya dapat simpulkan itu sebenarnya ya lebih kepada delivery kita aja sebagai guru. Ya sebenarnya anak kesel atau tidak atau menerima atau tidak kan kembali lagi kepada penyampaian dari kitanya juga. Nah ini saya sangat tertarik dengan slide yang ini ya. Nah ini kalau saya melihat bahwasanya ya kita juga pernah menjadi murid juga. Kadang-kala kita kan juga pas sudah di posisi seperti ini kan jadi ada arogansi juga nih. Dalam artian aku lebih tua dari lu, gue lebih bla 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 lah. Padahal kita kalau kita sama-sama mengetahui ya, ini kan kita semua juga berproses juga. Kalau kadang saya kalau melihat anak pun, gue pernah di posisi ini juga loh sebenarnya loh.
Tapi kan kita kan memandang status kita sebagai guru, nggak enak kalau kita ngomong apa adanya seperti itu kan. Tapi kalau yang saya perhatikan, ini saya yakin kita semua pernah di posisi yang lingkaran awal. Nonsense, hanya mungkin Nabi Muhammad aja sih langsung ke posisi 3. Tapi kalau kita masih menyandang manusia normal pada umumnya pasti di lingkaran awal, mungkin enggak. Dan saya yakin dari lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga ini kan berproses terus menerus. Dan ya kalau ini ya intinya kita juga ke depan ya sebagai guru harus berdamai bahwasanya saya yakin nih Bayu kan seperti ini kan pasti berproses terus contohnya. Iya, ada berproses. Ya mungkin kalau kita lihat sekarang Bayu di lingkaran 1, ya maybe nanti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kan pasti di lingkaran ketiga. Ya. Jadi kalau kita menjudge dalam artian murid di lingkaran pertama itu memang fase dia di situ. Ya. Kalau jawaban idealisnya ya. Kalau jawaban faktanya kan ya situasional. Tapi kalau yang saya lihat ya di sini ini kan saling merunut sama lain. Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Estri dan Pak Rudi. Ya. Jadi benar, sebenarnya. Tadi saya sempat ngobrol sama Ibu Kepala Sekolah Bu juga. Kalau anak di kelas 1 dia tidak berhasil gimana? Akhirnya saya menceritakan, Bu, saya waktu SD adalah seorang anak yang malas banget belajar. Saya punya motivasi intrinsik untuk belajar itu adalah ketika SMP kelas 1, atau SMP kelas 3. Jadi kalau saat ini anak yang kita hadapi, saya udah menghadapi dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berubah itu anak. Tenang aja Bapak Ibu, akan ada waktunya anak tersebut berubah. Yang penting kita sebagai guru sudah melakukan proses menuntun tadi gitu. Nah, dimana memang kalau kata Ki Hajar Dewantara, proses menuntun itu ya tidaklah mudah dan tidaklah instan. Ya, next Bu Susti. Nah, oke, Bapak Ibu mungkin penutup dari saya. Belum bisa. Ya. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu mungkin sediakan handphone ya. Nah, di sini ada penutupnya. Saya mengutip dari kata-kata dari sebuah standar nasional Indonesia ya, bahwa dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, balik lagi. Jadi ternyata untuk mencapai semua ini kita harus menyadari, kita harus penuhi dulu kebutuhan dasar kita. Karena ketika kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, kita akan melakukan aktivitas menuntun dengan sangat nyaman. Jadi kita nggak bawa tuh emosi dari rumah ke anak-anak gitu. Terus sama teman juga kita tidak ada emosi karena kita sudah ini. Coba diperhatikan, ada nggak orang bahagia yang mengusik orang lain gitu? Dia sudah bahagia dengan dirinya sendiri, katakan gitu kan. Jadi kebutuhan dasar kita penuhi dulu. Baru dari situ kita bisa mengendalikan diri kita, baru dari situ kita menerapkan ke anak-anak dan bisa menerapkan tadi segitiga restitusi dan posisi kontrol kita ke anak-anak. Itu Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Sebenarnya kurang lebihnya mohon maaf sekali Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, buah pikirnya, pendapatnya, berbaginya pada kesempatan kali ini sehingga saya bisa mendiseminasikan aksi nyata saya terkait kebudayaan positif pada Bapak Ibu semua ya. Jadi memang sebenarnya saya nggak bisa melakukan diseminasi ini tanpa bantuan Bapak Ibu, tanpa peran Bapak dan Ibu guru hebat semua gitu. Kemudian Bapak Ibu, ini ada refleksi dari saya, maka di kiris gitu ya, QR code-nya di scan gitu, yang nanti di scan. Tetap di kiri langsung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya tidak merasa diri saya paling benar nggak. Jadi kita belajar sama-sama. Apalagi saya jam terbang mengajarnya mungkin masih sangat ya
sumur jagung lah, baru berapa tahun belum ada Sumur jagung usia 3 bulan. Oh iya. Udah 30. Itu usia saya Bu. Ya. Jadi pengajar saya mungkin baru 6 tahun atau 7 tahun ya, 6 tahun ya, masuk 6 tahun gitu. 6 tahun, 7 tahun gitu. Nah tapi Bapak Ibu sekalian kan jam terbangnya sudah banyak. Ya, mungkin itu aja dari saya. Sehat selalu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.